Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Kita semua yang ada di sini oleh karena kebaikan Tuhan, ya, kita sudah ditebus, dibayar lunas dengan tubuh dan darahnya. Oleh karena itu kita perlu untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami yang ada di sini ingin memuji, menyembah-Mu, bersyukur atas seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami ada hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, gereja di tempat ini bisa merayakan hari ulang tahunnya yang ke-61. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau katakan, ku berharga di mata sama-sama katakanlah, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonanku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama katakan ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Haleluya. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan dengan iman, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Ini umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami berharga di mata-Mu. Engkau yang telah membeli dan melunas hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sembah Dia. Kami menyembah-Mu Engkau. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Jamah setiap hati hari ini. Kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Kami sembahkan, kami agungkan, kami tinggikan. Kami bersyukur ternyata kami berharga di mata-Mu. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ternyata kami berharga di mata-Mu. Oleh karena anugerah-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Sembah Dia. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu. Amin. Rasakan akan hadirat Tuhan. Rasakan akan lawatan Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya Engkau ada di sini melawat setiap hati.
Karena kami berharga di matamu. Kami berharga di matamu ya Tuhan. Oh sungguh kami bersyukur. Dalam segala keadaan kami, ternyata kami berharga di matamu. Mari kita katakan lagi. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Lawan setiap hati Tuhan. Hati yang berhancur hati Kau lawan. Dipulihkan, disembuhkan. Karena kami berharga di matamu ya Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Ku berharga di matamu. Oh, haleluya. Ku berharga di matamu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu. Ku berharga lawan setiap hati ya Tuhan. Hati yang sedang dalam keadaan lemah, hancur Tuhan, lawan hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Oh haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Kami bersyukur saat hari ini, saat pagi hari ini. Kami berharga di matamu Tuhan. Kami berharga di matamu. Apapun keberadaan kami berharga di matamu Tuhan. Gereja ini berharga di matamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, gereja di tempat ini bisa merayakan hari ulang tahun. Oh terima kasih. Saat hari ini kami memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau ya Yesus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, yes. Thank you Lord. Mari kita bersuka cita. Kita katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu. Yes, yes. Amin. Bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, 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 yes. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bersama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan.
bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, lambaikan tangan kuatkan padamu, bersyukuri rahmat yang kau kaki. Ya, sebab rahmat baru setiap pagi. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Lambaikan tanganmu, katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey, haleluya. Tuhan Yesus baik, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Yes. Kita terus memuji Tuhan. Yeay. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dari awal ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Ya, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Ya, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Hey. Haleluya. Haleluya. Berikan. Luar biasa. Silakan duduk. Boleh saya minum dulu? Haleluya. Sudah lama enggak mimpin puji-pujian dalam event seperti ini. Oh,
luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam tema ulang tahun gereja hari ini adalah berbuah dan berdampak. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Sudah seharusnya sebagai orang yang hidup dalam anugerah, kita berbuah dan berdampak. Mari kita menaikkan pujian, terhubung. Kembali lagi saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, kami mau selalu melekat di hati-Mu. Hanya di dalam Engkau Tuhan bisa berbuah dan berdampak. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, amin, haleluya. Firman-Mu itulah dasar haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terhubung dengan Engkau ya Bapa, melalui korban Kristus di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Segala fasilitas surga dapat kami nikmati karena korban Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar berkat-berkat dari surga yang sudah dipersiapkan dari surga boleh tersampaikan sepenuhnya dan seutuhnya
tidak dikurangi baik karena keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan maupun umat-Mu dalam mendengarkan. Kami bergantung kepadamu Roh Kudus. Pakai hamba-Mu melampaui segala keterbatasanku dan kekuranganku. Urapi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, amin. Selamat pagi. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Ya, PowerPoint-nya mohon dipersiapkan. Tema firman Tuhan, saya dikasih berbuah dan berdampak saudara-saudara ya. Berbuah dan berdampak. Nah hari ini living in abundance ya. Sengaja saya kasih foto itu saudara-saudara biar Anda iri. Sebagai pengumuman kalau saya pernah ke Raja Ampat. Ini dalam rangka 4-to-1 mission. Ya, 4 titik terluar Indonesia dalam 2 tahun untuk satu tujuan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Indonesia. Jadi saya sudah ke Merauke, sudah ke Aceh, Miangas, dan Pulau Rote saudara-saudara dalam 2 tahun ya perjalanan misi kami. Oke, diklik. Klik lagi. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terjemahan PBTB 2 yang terbaru saudara-saudara berkata pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Hidup berlimpah-limpah. Amin. Klik lagi, ini terjemahan bahasa Inggris saudara-saudara. Ya, klik lagi terjemahan bahasa Inggrisnya. The Message Bible dan The Passion Translation. Dia katakan gini, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have a real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya real, hidup yang sejati, abadi, lebih lagi hidup yang lebih baik dari apa yang mampu kita impikan saudara-saudara. Nah, The Passion Translation menerjemahkan, a thief has only one thing in mind. Pencuri cuma ada satu dalam pikiran dia, satu tujuan dalam hidupnya dia. He want to steal, slaughter and destroy. Mencuri, membantai dan menghancurkan. Tapi kata Tuhan, aku datang, I came, but I have come to give you everything in abundance. Untuk memberikan kepadamu segalanya dalam kelimpahan. Lebih dari apa yang kamu harapkan, more than you expect. Life in its fullness until you overflow. Hidup dalam kepenuhannya sampai kamu overflow, berkelimpahan saudara-saudara. Nah kata pencuri, diklik kata pencuri, itu dari bahasa Yunaninya kleptes saudara-saudara. Kita tahu kata klepto ya, kleptes. Artinya seorang guru palsu. The name is transferred to false teachers yang tidak peduli mengajar orang. Nggak peduli ngajar orang. Yang dia but abuse their confidence for their own gain, saudara-saudara. Yang guru palsu yang nggak peduli orang yang diajarkan, yang penting dia untung. Yang penting dia untung. Gitu. Nah, guru palsu mengajarkan ajaran palsu. Ajaran palsu menciptakan kepercayaan diri yang palsu, self confidence yang palsu, saudara-saudara. False belief. Dan kepercayaan diri yang palsu menghasilkan kehidupan yang palsu. Bertahun-tahun iblis, saudara-saudara, mencoba menghancurkan masa depan saya dengan ngomong di pikiran saya, lu mah orang tolol, lu mah orang bego, lu mah anak orang miskin, gak bisa kuliah, gitu saudara-saudara. Dan beneran saya gak kuliah akhirnya. Kakak saya yang paling besar jadi sales, nomor 2 jadi sales, nomor 3 jadi sales, saya jadi apa? Gak mungkin jadi insinyur saudara-saudara, gak mungkin. Gak mungkin jadi tukang insinyur kayak Sidul, yang gak mungkin saya jadi dokter saudara-saudara. Pasti jadi sales juga. Dan 13 tahun, 14 tahun saya jadi sales akhirnya beneran. Hati-hati dengan apa yang kita percaya. Ya anak-anak muda terutama ya. Hati-hati apa yang kamu percaya.
Karena ajaran palsu menghasilkan, guru palsu menghasilkan ajaran palsu menghasilkan kepercayaan diri yang palsu, kepercayaan diri yang palsu menghasilkan kehidupan yang palsu, saudara-saudara. Dan saya nggak kuliah, beneran nggak kuliah, tapi kemudian saya kuliah sekolah teologi, saudara-saudara, dan di situ saya breakthrough. Ternyata gue nggak goblok-goblok amat ya gitu, saudara-saudara, nggak bego-bego amat ya. Bapak Ibu, ternyata iblis coba hancurkan saya, ternyata saya nggak bego-bego amat ya. IPK saya 3,4 saudara-saudara, 3,2,5. Ya lumayan lah buat orang yang setahun saya kuliah, menikah, punya anak. IPK-nya 3,4, lumayan lah saudara-saudara. Saya sarjana pertama di keluarga. Saya sudah racing the bar untuk anak saya saudara-saudara. Ya, menjadi history maker for my own family. Kemudian saya jadi master pertama saudara-saudara di keluarga. Dan insya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya akan menjadi doktor teologi pertama di keluarga bersama dengan hambanya Pendeta Nengah, saudara-saudara, Kak Nengah. Ini kakanda saya, saudara-saudara. Jadi saya setia sama beliau, saya mundur tahun depan karena beliau juga tahun depan. Ya karena kecelakaan, saudara-saudara. Ya kan? Saya doktor pertama, nilai saya rata-rata A, saudara-saudara. IPK saya 3,8. Ada satu yang D, yang C. Aduh saya marah sama itu dosen. Kenapa? Kalau enggak tuh nilai IPK saya bagus tuh saudara-saudara. Ya kan, IPK saya bagus. Nah, ajaran palsu itu mengakibatkan kepercayaan diri yang palsu Bapak Ibu. Zoe, hidup itu bahasa Yunani-nya Zoe. Zoe itu artinya the absolute fullness of life. Hidup yang penuh, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, yang terang seperti matahari saudara-saudara. Jadi bukan hidup segan mati tak mau. Tuhan gak memberikan kita hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan memberikan kita hidup yang luar biasa. Amin. Tidak peduli apa yang guru kamu bilang, orang tua kamu bilang, kamu orang tolol, orang goblok. Percayalah apa yang Tuhan bilang bahwa Tuhan akan beri kepadamu hidup yang berkelimpahan. Amin. Suami bilang ini dasar lu istri blow on. Istri. Ada istri yang marah tuh. Ada suami ngomong gini, istri dasar istri blow on. Lebih blow on siapa? Gua apa lu? Seblon-blonnya gue berhasil tipu lu kawin sama gue. Gitu saudara-saudara. Iya kan? Kelimpahan saudara-saudara. Perisos. Ya, hidup yang berkelimpahan, yang abundant, super abundance. Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada 3 hal yang saya mau share pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini saya benar-benar belajar dari hidup saya sendiri. Kita semua dilahirkan sebagai pemenang. Tidak ada orang yang tidak dilahirkan sebagai pemenang. Klik ini filmnya, ada suaranya kalau bisa dikeluarkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tadi itu apa tau gak? Tahu ya, udah dewasa semua ya saudara-saudara ya. Nah, setiap pria ejakulasi, dia mengeluarkan kurang lebih 30 juta sampai 1 miliar spermatozoa, saudara-saudara. Ya, spermatozoa itu berenang, memperebutkan satu namanya indung telur perempuan. Sel telur perempuan. Yang dia berenang di bagian rahim perempuan namanya tuba falopi, saudara-saudara. Ya, ini 30 juta sampai 1 miliar kecebong ini saudara-saudara ya, spermatozoa ini, begitu keluar setengahnya langsung mati karena dia ternyata lemah. Setengahnya langsung mati saudara-saudara. Setengahnya lagi coba masuk ke dalam, nah di rahim perempuan tuh ada satu cairan suci hama saudara-saudara. Seperti sarang lebah itu ada namanya propolis. Pro sebelum, polis kota. Jadi lebah habis terbang kemana-mana masuk ke sarangnya, dia mandi di propolis. Itu seperti antibiotik alami Bapak Ibu. Jadi sarang lebah itu sarang yang paling higienis, bahkan lebih higienis dari ruang praktek dokter, dari kamar mandi kita, dari rumah kita, lebih higienis sarang lebah saudara-saudara. Nah, kena zat itu di rahim perempuan mati lagi, sebagian berenang saudara-saudara, sebagian berenang mencoba mendekati. Akhirnya hanya satu yang keterima. 9 bulan 10 hari kemudian lahir Anda. Jadi kalau kita ada di dunia ini, kita itu juara berenang dari 30 juta sampai 1 miliar kecebong. Amin. Kalau masuknya satu anaknya. Kalau masuknya 2, kembar saudara-saudara. Kembar. Kalau masuknya 1, pembelahannya 2, jadi kembar identik namanya. Jadi kalau Anda ini, kita semua adalah juara berenang. Bukan dari 10 peserta, 12 peserta. Dari 30 juta sampai 1 miliar spermatozoa lahir Anda. Berarti kita ini juara. Amin. Kalau dikorek DNA kita, ada sel juara dalam diri kita. Amin.
Nah ini dia Bapak Ibu ya. Ini ada satu namanya Lennart Nielsen, dia fotografer dari Eropa, dia foto. Klik lagi terus, dia foto. Terjadi pembuahan, klik lagi. Embrio awal dan pembentukan kepala, terus. Nah ini dia, terus. Nah itu udah kelihatan ya tangannya, kakinya, kepalanya ya Bapak Ibu ya. Terus, ini dia, lagi. Nah ini kepala, terus tangan, mata udah kebentuk. Nah ini dia, terus lagi. Itu tangan, kukunya udah ada, terus lagi. Nah itu dia saudara-saudara ya. Klik lagi. Nah ya, ini janin di dalam rahim seorang perempuan. Saya mendampingi istri saya melahirkan secara normal 2 kali saudara-saudara. 2 kali, dia ngedon, dia pegang tangan saya kencengnya minta ampun, dia teriak, saya teriak, sakit saudara-saudara, ya kan? Tapi di ruang praktek itu, di ruang bersalin itu saya bertobat saudara-saudara. Saya bertobat, aduh dulu kurang ajar sama mama saya. Dia dulu bisa kurang ajar sama orang tua. Kalau tahu perjuangan seorang ibu melahirkan, bertaruh nyawa saudara-saudara, waduh saya nggak akan berani kurang ajar. Ya, klik lagi. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara-saudara, kita ini ciptaan Tuhan, amin? Amin, ada yang bikinan Cina di sini? Coba cek ada barcode-nya made in China mungkin? Nggak ada ya? Kita diciptakan oleh Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kita diciptakan. Dengan materi yang cuma ada dalam hadirat Tuhan saudara-saudara, yaitu nafas kehidupan. Oleh karena itu hadirat Tuhan adalah habitat manusia. Kita nggak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa hidup dalam hadirat Tuhan, di luar hadirat Tuhan. Coba manusia mencoba memuaskan dirinya dengan seks, dengan uang, nggak bisa. Ada satu lubang dalam diri manusia yang nggak bisa diisi oleh apapun juga, namanya lubang kepuasan. Puas itu bukan untuk dipuaskan. Bukan untuk dipuaskan, rasa puas bukan untuk dipuaskan saudara-saudara. Karena gak akan ketemu. Kalau kita mencoba memuaskan, kita seperti jatuh ke lubang tanpa dasar. Jatuh ke lubang tanpa dasar. Rasa puas itu harus dibatasi. Batasannya apa? Itu dia saudara-saudara. Nah, kepuasan itu cuma bisa dicukupkan dengan Tuhan, oleh Tuhan aja. Makanya orang kalau pulang KKR, pulang retreat, pulang kebaktian habis dilawat Tuhan, rasanya puas, saudara-saudara. Amin. Rasanya puas, kepuasan itu. Karena kita hidup dalam hadirat Tuhan. Nggak bisa manusia hidup di luar hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah, oke, klik lagi. Keajaiban manusia, Bapak Ibu. Keajaiban manusia. Ini yang lukisan ini, ya, ini yang melukis opung saya, engkong saya namanya Leonardo da Vinci. Saya kan Leo Immanuel, ya. Leonya sama, saudara-saudara ya. Leonardo da Vinci. Terdapat 3 miliar kode kimia dalam DNA yang harus dipecahkan oleh ilmuwan. Setiap sel manusia merupakan sebuah ensiklopedia yang membuat informasi sejuta halaman. Setiap individu manusia akan berbeda informasinya. Terdiri dari sekitar 100 triliun sel, artinya terdapat 100 triliun perpustakaan yang sama. Sebuah gambaran yang sulit dipercaya 100 triliun kali 1000 buku ilmu pengetahuan. Isinya lebih banyak dari sebutir pasir di dunia dalam diri seorang manusia, saudara-saudara. Sebuah hitungan ini, sistem hitungan ini sangat kompleks. Semua makhluk hidup di planet ini telah diciptakan menurut paparan kode yang tulis dalam bahasa yang sama. DNA manusia, saudara-saudara. Klik lagi. Klik lagi. Ini dalam diri seorang manusia, saudara-saudara. Ada 200 miliar sel otak. Mampu menampung 100 miliar byte informasi. Ya, bandingkan dengan hard disk komputer kita, saudara-saudara. Kecepatan berpikir hingga 300 mil per jam. Konfigurasi pikirannya 100 triliun hubungan yang mungkin. Kapasitas 4000 pikiran dalam 24 jam. Bahkan ketika tidur pun manusia tidak berhenti berpikir. Dan kode DNA kita katanya, saudara, cuma beda 2% dengan simpanse. 2% dengan simpanse bedanya. Ya, kita monyet nih sama simpanse cuma bedanya 2% katanya. Tapi 2% itu membuat manusia
Bisa berpuisi, bisa bikin lagu, bisa sampai bulan. Simpanse nggak bisa saudara-saudara ya. Tenang aja saudara-saudara, simpanse nggak bisa. Klik lagi. Ada 100 triliun sel dalam diri manusia. Satu sel sama dengan 2 kromosom. Satu kromosom 3 miliar DNA. Satu DNA diwakili oleh 4 huruf ATGC, adenin, timin, guanin, sitosin, saudara-saudara. Jika semua alfabet disusun, panjangnya lebih dari 90 miliar kilometer atau 600 kali jarak bumi matahari bolak-balik. Bahkan saluran darah manusia nih dalam diri seorang manusia, dalam darah kita, kalau disambung-sambung itu bisa sampai ke bulan, saudara-saudara. Dalam diri seorang manusia. Tuhan sudah menginvestasikan hal yang begitu besar dalam diri kita. Makanya hidup biasa-biasa saja itu nggak mungkin. Amin Bapak Ibu. Kalau hidupmu hanya menanti senja segera datang, segera berlalu, maka kamu perlu hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menginvestasikan hal yang besar dalam diri seorang manusia. Makanya perumahan 1 talenta itu saudara-saudara. 1 talenta itu. 1 talenta itu satu jumlah uang yang sangat besar sekali saudara-saudara. Kurang lebih 197 bulan kerja. 197 bulan kerja dikalikan UMR Jakarta berapa? Itu jumlah satu talenta sebetulnya. Jadi makanya si majikan tuh marah sekali ketika yang punya 1 talenta disembunyikan. Memang 1 talenta tapi 1 miliar, 1 triliun tapi triliun saudara-saudara di belakangnya. Siapapun kita saudara-saudara, kita orang hebat. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, klik. Ini laminin. Nah, klik lagi, ini gambaran laminin. Saudara-saudara, laminin itu protein yang mengatur protein-protein dalam diri manusia. Ya, klik lagi 1. Nah, ini gambaran laminin, gambaran salib saudara-saudara ya, gambaran salib. Makanya hidup kita harus berdampak. Berbuah dan berdampak. Kalau Tuhan menuntut buah dalam hidup kita, wajar. Karena investasinya besar dalam diri kita. Amin. Yang kedua, miliki hidup yang positif, pikiran yang positif. Klik lagi. Ini film diputar. Ini nama anak ini namanya Cody McCaslin, saudara-saudara. Finally, when we first told you about Cody McCaslin, his story of courage Sejak dalam inspired kandungan, us all. Cody didaulat He's a menderita nonstop penyakit yang blur on sangat his jarang blades of terjadi, glory. Now yaitu Cody's sakral inspiring an agenesis, American hero, a yang menyebabkan soldier who lost terjadinya his legs in deformitas action pada tulang in belakang. Afghanistan. He runs on blades of glory. 7-year-old Lihat, dia Cody sangat McCaslin sukacita is the sekali, Bapak little Ibu. kid who can. Dia lahir prematur 6 Just bulan dan watch him tanpa go. tulang lutut. Nothing can Kakinya stop harus this diamputasi kid. di bawah lutut saat ia Now berusia this 15 can-do bulan. spirit and infectious grin Cody is harus menjalani inspiring operasi someone pertama else dan 15 struggling operasi with a saat dia berusia 3 hari disability. karena Seeing beragam Cody, I was like, efek why dari did I sakral complain about agenesis. such little things before, you know? When this kid is like this Ini and it's tentara happening. Amerika. Kevin McCloskey lost his legs Ketika when di his Afghanistan, Humvee struck a roadside bomb in Afghanistan. In his darkest hours as he recovered in the pasukan dia hospital, Kevin kejebak, discovered dia kena videos bom of dan little kakinya Cody buntung. on Dia the frustasi internet. saudara-saudara. Seeing Sampai Cody akhirnya dia at melihat his video age and, Cody di you internet. know, just smiling. All he does is Pacarnya smile. si It kind of tentara made me menghubungi realize, mamanya you know, Cody, what's really ngajak important. ketemu. Dan Kevin's bersedia, girlfriend, Lauren saudara-saudara. Bacchus, knew how much the little guy had inspired her hero. Kevin meeting Cody would be something really unforgettable. I think it'd be really rewarding. So she emailed Cody's mom and dad. I know that meeting Cody would give Kevin an experience of a lifetime. Cody's parents agreed, and we were there when Kevin met Cody for the first time. Hello. Ya gitu Cody sudah Halo, jadi Kevin. pembicara dengan di kalangan veteran Amerika. My saudara-saudara. name's Cody. Yeah? The heroes hit Kita it off lihat, right dia away. sangat ceria They banget. compared their high-tech prosthetics. See? Oh, wow. And Cody even challenged his new friend to a race. One day, Kevin hopes to run again, just like Cody, the little hero who inspired this Oke, soldier sudah. to get back Sudah. on his feet. Ke PowerPoint-nya. Next. Ya. Cody klik lagi. Dia bisa lari, saudara-saudara sekarang. Klik lagi, bisa main ski, bisa naik gunung di belakang rumahnya. Ini dia mengumpulkan dana amal dalam lomba lari, saudara-saudara. Klik lagi. Ini lanjutkan, teruskan aja. Nggak ada filmnya, teruskan. Ya, Yeremia 29 ayat ke-11.
Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Orang harus memiliki pikiran yang positif akan hidup, saudara-saudara. Atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Meskipun kita dilahirkan di keluarga miskin, hidup kita susah. Ya, hidup kita susah. Tapi kita harus memiliki pandangan yang positif dalam hidup ini, saudara-saudara. Jangan pandangan negatif. Bertahun-tahun saya jadi anak yang minder, Bapak Ibu. Saya ngomong gagap. Ya, ngomong gagap, minder. Karena lahir dari keluarga miskin, dari daerah, datang ke Jakarta, culun, saudara-saudara. Aduh, benar-benar minder luar biasa. Kalau saya jadi pengkhotbah hari ini berdiri ngomong tanpa berhenti di depan Bapak Ibu saudara sekalian, seperti ada rekaman di kepala saya, itu semua anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Saya kalau nggak di stop ngomong, nggak akan terus berhenti, akan terus ngomong saudara-saudara. Ya, nanti worship leader singer sudah waktunya harus segera naik, kalau nggak saya nggak akan berhenti ngomong. Betul Bapak Ibu, minder, luar biasa mindernya. Karena apa? Karena iblis coba tanamkan dalam pikiran saya, lu mah anak tolol, lu mah anak bodoh, lu mah aduh segala macam Bapak Ibu, segala macam. Tapi kemudian Tuhan menjamah saya. Saya meyakini satu ayat dalam Mazmur 113 mengatakan Tuhan mendudukan orang-orang yang hina dari dalam lumpur, mendudukan dia bersama-sama dengan bangsawan bangsanya. Saya amini ayat tersebut saudara-saudara. Dan Tuhan membawa saya dari mulai kolong jembatan, khotbah di kolong jembatan dan khotbah di depan salah satu orang paling kaya di Indonesia. Salah satu orang paling kaya di Indonesia. Duduk semeja makan dengan beliau. Beliau tahu saya, kenal saya saudara-saudara. Karena saya meyakini ayat tersebut. Tuhan mendudukan kau bersama-sama dengan bangsawan bangsanya. Tuhan yang mengangkat orang yang hina dari dalam lumpur dan mendudukan dia bersama-sama dengan bangsawan bangsanya. Menjadikan perempuan-perempuan mandul sebagai ibu di rumah, katanya gitu saudara-saudara ya. Oke. Yang ketiga. Klik lagi. Klik lagi. Live a meaningful life. Nah, ini ada filmnya, klik. Saya sudah akan segera berakhir. Terry Fox. He never set out to spin a legend. True heroes rarely do. But when Terry Fox began the Marathon of Hope in St. John's, his destiny was set. The goal was to raise money for cancer research, to help others fight the disease that took his leg. The leg he replaced with a dream. He met his heroes along the way, filled hearts with joy, but he pushed himself way past the edge. 10 miles from Thunder Bay, cancer attacked again, forcing Terry from the field. The cancer had spread, and now I've got cancer in my lungs. And all I can say is if there's any way I can get out there again and finish it, I will. He died just short of his 23rd birthday in 1981, but his dream endures. The Terry Fox Run, a global effort now, has raised $300 million in his memory. Terrence Stanley Fox, companion of the Order of Canada and a footprint on the very soul of Canadian sport. It's been years since they told Oke, ke PowerPoint-nya. Ini di Google, di YouTube banyak saudara-saudara ya. Ya. Terry Fox adalah seorang mahasiswa kelahiran Winnipeg, Manitoba, Kanada, tahun 28 Juli tahun 1958. Dari pemeriksaan dokter, diketahui Terry yang baru berumur 18 tahun itu mengidap kanker tulang. Akibatnya kaki kanannya harus diamputasi sekitar 15 cm di atas lutut. Ya, karena waktu itu cuma tahunya belum ada kemoterapi, belum ada apa saudara-saudara ya. Nah, Terry menyadari dukungan masyarakat terhadap penelitian kanker itu kurang saudara-saudara. Oleh karena itu dia punya ide untuk melakukan aktivitas maraton, Marathon of Hope, maraton pengharapan. Dimulai pada tanggal 12 April tahun 80 dari St. John, Newfoundland, Kanada. 1 September 1980 ada hari ke-143 Terry melakukan maraton. Perjalanan pun sudah ditempuh sekitar 5.373 km saudara-saudara. Dan sudah mencapai Thunder Bay, Ontario, Kanada. Dan merasakan dadanya sakit, ternyata kanker sudah menyerang ke paru-parunya. Kemudian dia meninggal karena kanker. Nah, pemerintah Kanada menjadikan Terry maskot Olimpiade musim dingin tahun 2010 untuk memompa semangat
mengingat kegigihan, berjuang dan keberanian para atlet dalam menghadapi tantangan. Pada November 2004, masyarakat Kanada telah memilih Terry Fox sebagai pahlawan besar abad ke-20. Setiap bulan September, Terry Fox selalu dirayakan dan dikenang secara internasional. Klik lagi, nah ini patungnya. Terence Stanley Fox, saudara-saudara, ini patungnya. Ya, patungnya. Oke, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang aku pilih? Aku nggak tahu gitu. Satu lagi Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, ada yang doyan durian di sini? Suka ya? Maka Anda adalah saudara saya, saudara-saudara ya. Karena saya juga suka durian, saudara-saudara. Ya, suka durian. Durian yang paling enak durian apa? Musangking ya. Tapi di Singapura saya menemukan durian yang lebih enak dari musangking, saudara-saudara. Waduh. Pahitnya, manisnya, kenyalnya, ketannya dapat banget, saudara-saudara. Waktu saya gigit, biji nggak ketemu. Ketika dia masuk ke mulut saya, meronta-ronta rasa nikmat itu. Tapi sebaik apapun saya menceritakannya, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar memahaminya. Sampai Anda mengalami sendiri. Amin. Maka sama Tuhan tuh harus mengalami Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita lagi jalan, tiba-tiba tercium wangi durian. Wangi durian, aduh wangi khasnya tuh luar biasa, saudara-saudara. Menggugah selera. Dan ternyata ada pohon durian sudah jatuh buahnya. Terletak di sebuah pulau kecil di tengah danau, saudara-saudara. Danau tersebut dihuni oleh 2.533 buaya lapar. Ada nggak gunanya tuh pohon durian berbuah, saudara-saudara? Hah? Di Pondok Gede, di Jakarta Timur ada satu daerah namanya Pondok Gede. Di Pondok Gede, saudara-saudara, ada satu kampung namanya Kampung Pedurenan. Seperti namanya, duren di kampung tersebut enak sekali. Saya ke sana sekitar mungkin 27 tahun, 30 tahun yang lalu sama kakak saya mencari durian. Saat itu durian di sana 50.000 harganya. Lumayan mahal, saudara-saudara. Satu pohon durian bisa ditukar sama satu sepeda motor sama tengkulak, Bapak Ibu. Waktu saya ke sana cari durian, ada satu bapak punya 2 pohon durian belum berbuah. Sudah waktunya berbuah, belum berbuah. Dia bilang, aduh gue empet banget nih. Orang Betawi, saudara-saudara, harus ada berbuah nggak berbuah. Dia mau tebang, rumahnya panas nanti. Dia nggak tebang, dia sebel. Tetangga-tetangga udah pada berbuah, dia belum berbuah, saudara-saudara. Jadi, buah, pohon, mencapai kemaksimalannya, mencapai maksud dia ditanam ketika dia berbuah. Betul ya? Dan buah mencapai kemaksimalannya ketika dinikmati. Suatu hari, saudara-saudara, ada jemaat kami dulu waktu di Romangun. Konci, istrinya cerita sama saya. Waktu hamil anaknya, dia ngidam mangga tetangga, saudara-saudara. Ngidam mangga tetangga. Tetangga ini, buah mangganya diminta nggak dikasih. Dibeli nggak boleh, saudara-saudara. Pelitnya minta ampun. Diminta nggak dikasih. Dibeli nggak boleh. Jadi tiap hari dia bilang, Cici di bawah pohon mangga, ngeliatin mangga aja gitu, saudara-saudara. Untung anaknya nggak ileran. Pohon mencapai maksud dia ditanam ketika dia berbuah. Dan mencapai kemaksimalannya ketika buahnya dapat dinikmati. Amin Bapak Ibu. Buahnya dapat dinikmati. Nah itulah hidup. Hidup mencapai kemaksimalannya. Maksud Tuhan menciptakan kita, memberikan manifestasi, investasi yang begitu luar biasa. Kalau kita berbuah dan kita pasti berbuah, dikatakan, aku telah menetapkan kamu untuk berbuah. Dan mencapai kemaksimalannya ketika buahnya dapat dinikmati orang-orang lain. Saudara-saudara,
Jadi tidak boleh hidup bagi diri sendiri karena kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Kita tidak boleh hidup bagi diri sendiri. Orang harus merasakan buah kita. Amin. Julukan suami yang hebat, ayah yang luar biasa, itu bukan self-proclaim saudara-saudara. Itu harus diucapkan oleh istri kita dan anak kita dengan tulus. Artinya mereka menikmati peranan kita sebagai ayah yang baik dan suami yang excellent. Mertua kita, tetangga kita, orang di kantor, saudara-saudara. Kemarin istri saya, kami merayakan ulang tahun dia yang ke-50, saudara-saudara. Di KFC. Pakai seragam SMA, saudara-saudara. Pakai seragam SMA. Teman-teman kerjanya maju satu-satu memberikan kesaksian tentang hidupnya dia. Ada satu sampai nangis, saudara-saudara. Wah, lu teman yang luar biasa, ada di saat gue jatuh, gue di bawah, gue di atas, begitulah Bapak Ibu. Hidup kita menjadi hidup yang berpengaruh. Hidup yang luar biasa ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Berbuah dan berdampak. Apa artinya buah? Jika dinikmati bagi diri sendiri. Kita pintar buat diri sendiri, kita kaya buat diri sendiri, kita hebat buat diri sendiri. Kita kaya, orang lain gak nikmatin kekayaan kita menjadi manusia paling pelit sedunia. Jago masak juga orang gak tahu, karena gak pernah berbagi makanan. Ada orang yang menghitung segala sesuatu dengan uang, saudara-saudara. Uang. Aduh Bapak Ibu, ada banyak hal gak bisa diukur dengan uang. Kebaikan gak bisa diukur dengan uang. Kasih, perbuatan kasih gak bisa diukur dengan uang. Amin. Jadi yang pertama, ingatlah bahwa kita dilahirkan sebagai pemenang. Yang kedua, milikilah pikiran yang positif. Yang ketiga, saudara-saudara, hidupilah hidup yang penuh dengan makna. Hidup bermakna. Hidup kita ketika dinikmati oleh orang lain. Buah kita dinikmati oleh orang lain. Berbuah mah pasti berbuah, saudara-saudara. Kalau kita melekat pada pokok anggur pasti berbuah. Kita melekat pada pokok anggur pasti berbuah. Pasti berbuah. Ingat proses fotosintesa? Kan Tuhan bilang kan di Yohanes 15, yang melekat, yang berbuah dibersihkan, kalau enggak itu dibuang. Nah, proses fotosintesa itu setiap tanaman punya dua macam akar, satu akar tunggang, satu akar serabut. Tugas akar itu mencari air dan mineral, dibawa ke batang, dimasukkan ke daun, di daun itu ada klorofil, zat hijau daun, karena matahari terjadi proses masak. Dan bentuknya getah itu disalurkan kembali, saudara-saudara. Sisanya itu jadi buah. Nah, ranting yang nempel pada pokok anggur itu, pada pokoknya, itu akan mendapatkan aliran getah itu sehingga dia berbuah. Yang gak berbuah dipotong dia gak nyambung, akhirnya gak berbuah. Jadi hidup melekat dengan Tuhan, itu penting banget tuh. Compromise, fellowship and faithfulness, intimacy, saudara-saudara. Itu penting banget. Baca firman tiap hari, berdoa tiap hari. Dan saudara-saudara, berdoa, baca firman, renungkan firman. Yang ketiga, ambil keputusan yang tepat dalam kehidupan. Pasti berbuah. Amin? Amin? Nah, video klip terakhir setelah itu saya selesai. Ku terhubung denganmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang baik, menciptakanmu dengan ajaib dan luar biasa kalau Engkau. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Berkati umat-Mu ya Bapa. Bangkitkan roh dalam diri mereka. Roh yang berkobar-kobar, roh yang gagah perkasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sembah Dia hanya di dalam Yesus. Kita bisa berdoa dan mendapat Engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Oh haleluya. Lawat setiap pribadi ya Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati hari ini. Gambar diri yang rusak dipulihkan. Amin. Curahkan kuasa-Mu. Ya Rabaras, ya Rabaras. Curahkan kuasa-Mu. Yes. Amin. Yang berdaulat atas dengan ini umat-Mu ya Tuhan, yang mau selalu terhubung dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau ya Yesus. Lawat setiap hati hari yang berdaulat atas firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Leo Immanuel. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan urapi, berikan hikmat, pengertian, dan biarlah karunia Roh bekerja dalam kehidupannya, sehingga hidupnya berbuah dan berdampak, terus berdampak sampai akhir hidupnya. Keluarganya Tuhan berkati, pakai seluruh anggota keluarganya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami yang ada di sini diberkati, dan kami percaya hari ini bahwa oleh anugerah-Mu kami ada lebih dari pemenang. Keluar dari tempat ini kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan hari ini bahwa hidup kami berharga di mata-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa acara. Terlebih dahulu kita akan membawakan persembahan kepada yang bertugas. Saya minta untuk maju ke depan. Bapak, kami mengucap syukur buat firman hari ini Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, ini kami Bapak datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Biarkan persembahan ini Tuhan menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, agar kami juga mampu memberkati orang lain. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Kami percaya selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu persembahan tarian dari Cibunar Sunday School. Saya persilahkan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari PRBI. Saya persilakan. Kami dari PRBI PRBI Cibunar akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Sebab Kasihmu Besar. Semoga ini berkati. Terima kasih. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Sama-sama menyanyikannya ya. Bangunlah hai jiwaku.
Selanjutnya kita akan masuk dalam perayaan pemotongan kue. Sebelum pemotongan kue, kita akan mendengarkan tentang sejarah dari GBI Cibunar. Saya persilakan kepada Pak mana? Oh, Pak Daulat. Shalom, puji Tuhan. Seru juga ya kalau dress code-nya seperti ini ya. Udah lama jin saya nggak dipakai, akhirnya kepake juga hari ini. Puji Tuhan, saya akan membacakan sejarah singkat GBI Cibunar. Sejarah singkat GBI Cibunar. Gereja Betel Indonesia Jemaat Cibunar awal mulanya dirintis oleh seorang hamba Tuhan yang berkebangsaan Belanda bernama Pendeta Engelberg. Pendeta Engelberg memulai pelayanannya dalam bentuk persekutuan doa pada tanggal 8 Oktober 1963. Persekutuan doa yang dibuka oleh Pendeta Engelberg beranggotakan kira-kira 8 orang. Tuhan bekerja dan memberkati pelayanan hamba Tuhan ini. Anggota persekutuan doa mulai bertambah jumlahnya, sehingga ditingkatkan statusnya menjadi gereja di bawah Sinode Gereja Betel Injil Sepenuh GBIS. Selanjutnya gereja ini menjadi Gereja Betel Injil Sepenuh GBIS Cibunar. Tempat ibadah GBIS adalah sepertiga dari rumah majelis jemaat yang bernama Bapak Yakob Barata, atau disebut sering dipanggil Om Yong almarhum. Sekalipun menempati tempat ibadah yang sederhana, jemaat tetap setia dan semangat dalam beribadah, melayani, dan bersaksi. Pada bulan Desember 1964, Pendeta Engelberg meninggalkan pelayanan di GBIS Cibunar karena beliau harus kembali ke tanah airnya, negeri Belanda. Maka pihak Sinode GBIS mengutus hamba Tuhan lulusan sekolah penginjil Betel untuk menggantikannya. Hamba Tuhan ini bernama Pendeta Lewi Lautang. Di bawah pengembalaan Pendeta Lewi, GBIS Cibunar pada tahun 1970 bergabung dengan Sinode Gereja Betel Indonesia, sehingga GBIS Cibunar menjadi GBI Cibunar, Gereja Betel Indonesia Jemaat Cibunar. Pendeta Lewi melayani jemaat dengan semangat dan setia, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih indah untuk Pendeta Lewi. Akhir Desember 1973, Pendeta Lewi dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Musiknya sedih ya. Selama setahun GBI Cibunar tidak memiliki gembala definitif, gembala tetap. Atas kehendak Tuhan, akhir Desember 1974, Sinode GBI mengutus seorang hamba Tuhan yang masih muda belia, lulusan Akademi Teologi Betel, Seminari Betel, untuk melayani di GBI Cibunar, menggantikan Pendeta Lewi Lautang almarhum. Hamba Tuhan yang masih muda ini bernama Pendeta Abdil Halim. Tadi Om pakai topi ya, tinggal pistol sama kudanya doang ya. Dari tahun 1974 sampai
25 Februari 2023, GBI di Cibunar digembalakan oleh Pendeta Abdil Halim yang akrab dipanggil Pak Halim atau Om Halim. Di bawah pengembalaan Pendeta Abdil Halim, jemaat terus berkembang dan bertumbuh. Beberapa cabang GBI Cibunar telah didewasakan untuk menjadi gereja otonom. Hanya cabang Hikmah yang masih digembalakan oleh Pendeta Abdil Halim. Melalui pergumulan dan air mata, pada 1989, jemaat GBI Cibunar bisa membeli rumah keluarga Bapak Yakob Barata. Pada tahun 1990, gedung gereja mulai direnovasi. Sejak 1991, GBI Cibunar memiliki tempat ibadah seperti yang ada sekarang ini. Tepuk tangan. Biar semangat saya bacanya ya. Juni 2009, Tuhan memberkati GBI Cibunar sebidang tanah yang terletak di sebelah kanan gereja. Mei 2010 di tanah ini sudah dibangun sebuah gedung untuk ruang sekolah minggu dan pastori. Agustus sampai Oktober 2010, gedung GBI Cibunar direnovasi lagi dan telah ditabiskan kembali Desember 2010 oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Abdil Halim ya. Sejak tahun 1985 melalui pelayanan pelepasan, GBI Cibunar telah menjadi berkat bagi gereja-gereja lain, baik GBI maupun non-GBI. GBI yang di Jakarta, di daerah, bahkan di luar negeri. Tepuk tangan. Tuhan ya. Atas seizin Tuhan, Minggu 26 Februari 2023, Pendeta Abdil Halim menyerahkan dengan sukarela tongkat estafet pelayanan pengembalaan kepada Pendeta I Nengayu Saksarjana. Pendeta I Nengayu Saksarjana ditabiskan sebagai gembala oleh Ketua BPD GBI DKI Jakarta Pendeta Kiki Cahyadi, Ketua BPD GBI DKI Jakarta, dan seluruh pengurus BPD, serta seluruh jemaat menjadi saksi hari yang bersejarah itu. Bapak, Ibu, Saudara, bila kita melihat ke belakang sejarah GBI Cibunar, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memulai, memimpin, dan memberkati gereja ini. Sehingga pada ulang tahun yang ke-61, kita bisa merenung sejenak dan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Selanjutnya, kita menatap pelayanan di depan kita dan menengadah ke atas, meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk pelayanan kita ke depan, supaya gereja kita ini terus eksis, menjadi berkat, dan semakin berkembang dan bertumbuh. Happy Anniversary 61 GBI Cibunar. Firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Happy Anniversary GBI Cibunar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, perjalanan proses yang panjang, 61 tahun. Tiba saatnya kita masuk di dalam acara pemotongan kue.
nanti dilakukan oleh Bapak Gembala Sidang, Pak Ineng Ayusa, Bapak Rohani, Bapak Abdil Halim, dan juga untuk pembicara hari ini, Bapak Pendeta Leo Immanuel. Saya persilakan untuk maju ke depan. Staf Gembala untuk bersama-sama di sini, dan koordinator staf diaken Bapak Dede Benyamin, silakan. Iya. Ini kuenya bukan kue tar, jadi nggak dipotong. Cuma kita nanti cubit-cubit. Ya, dia lilin ya. Doa dulu ya, baru tiup lilin. Mari jemaat, saya undang kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan syukur untuk anniversary ke-61 GBI Cibunar. Pekerjaan baik telah Engkau mulai di tempat ini, dan Kau akan meneruskan ya Tuhan sampai hari kedatangan-Mu kelak. Berkati GBI Cibunar biar berakar, bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi masyarakat di mana mereka ada, bagi kota di mana mereka ada, bagi bangsa dan negara di mana mereka berada. Berkati Tuhan, berkati jemaatnya biar terus bertumbuh dalam kasih akan Kau. Berkati Pak Gembala, Bapak Nengah, Tuhan biar hikmat-Mu menyertai beliau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Tiuplah. Tiup. Sama-sama kipas saja. Om. Sama-sama Om. 1, 2, 3. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Udah foto belum? Udah. Ya. Sama dulu. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi gereja kita 61 tahun. Bukan waktu yang singkat. Banyak dinamika terjadi sepanjang perjalanan gereja Bethel Indonesia. Mulai dari perintisan sampai hari ini. Dan saya juga dapat menyaksikan dinamika-dinamika yang terjadi di dalam pengembalaan, di bawah pengembalaan Bapak atau Om Halim ya. Tetapi puji Tuhan, apapun yang terjadi, dinamika-dinamika yang terjadi, saya melihat kegigihan Om Halim
untuk terus bertahan. Beliau tidak pernah kendor semangatnya sehingga sampai hari ini. Dan sesuatu yang sangat bersejarah dan ini belum pernah terjadi. Seorang gembala yang masih sehat dan bugar menyerahkan kepada juniornya dengan sukarela 26 Februari 2023. Ini menjadi apa ya, di kalangan GBI seringkali Bapak Ibu, saya boleh saksikan, boleh cerita, menjadi semacam referensi. Referensinya bagaimana? Karena pada umumnya seorang gembala senior menyerahkan pelayanan kalau beliau masih ada, masih hidup. Itu kalau tidak kepada istri, anak, atau mantu. Minimal ada garis keturunan atau pertautan darah. Tapi Bapak Pendeta Abdil Halim dalam kondisi masih sehat sampai sekarang ya Om, masih sehat puji Tuhan. Bahkan lebih sehat dari saya sekarang. Kakinya maksudnya. Beliau menyerahkan pelayanan dengan sukarela kepada saya. Ini sering dibahas dengan GBI. Kan belum ada di grup gitu, di grup gembala-gembala belum ada itu orang yang menyerahkan pengembalaan kepada orang lain. Oh ada, kata itu Pak Abdil Halim di Cibunat, masih sehat, masih hidup, masih sehat, menyerahkan pelayanan kepada Panengah. Luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, luar biasa. Karena itu saya sebagai saya kan waktu kata sambutan di pelantikan pengembalaan juga saya katakan saya tidak menggantikan Om Halim. Karena tidak seorang pun yang dapat menggantikan Om Halim di hati saudara. Saya cuma meneruskan pelayanan yang beliau sudah perjuangkan sampai sekarang. Terima kasih Om Halim untuk kepercayaannya kepada kami, yaitu saya dan istri tentu dan keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim IO yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Ya, kita tidak mewah-mewah, kita sederhana saja. Tapi intinya hari ini kita bersukacita dan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah menyertai gereja kita 61 tahun. Seperti tema kita, mari kita berbuah dan berdampak. Mari kita menjadi gereja yang berbuah dan berdampak. Buah kita yang dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain itu nanti merasakan buah yang kita hasilkan, buah yang manis, dan orang itu juga akhirnya datang pada Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu ya yang hari ini hadir, ya saudara-saudara kita yang sudah lama tidak ketemu bisa hadir berfellowship bersama-sama, yang memenuhi undangan saya. Beberapa saya memang WA supaya datang ya untuk berfellowship, mengucap syukur, dan juga temu kangen ya karena sudah lama tidak ketemu.
untuk Cisanti juga dan keluarga. Apa lagi ya? Ya, Cilian yang udah lama karena tinggal jauh di Cibubur ya. Beliau jemaat dulu di sini karena pindah di Cibubur. Cilian bersama Johan, mantu ya, anak ya juga, cucu ya. Siapa lagi itu? Oh iya, mantu Cilian kan ya, datang juga. Untuk jemaat Hikmah juga terima kasih hari ini hadir bersama-sama. Apalagi ya semua pokoknya terima kasih untuk hadirannya di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami. Nanti kita akan bersama-sama berfellowship sambil menikmati makanan jadul ya. Hari ini memang temanya jadul. Maksudnya tema makanannya bukan makanan yang ala-ala Eropa, ala-ala Amerika, ala-ala Jepang, tapi ini ala-ala jadul, ala-ala Indonesia ya. Puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah ambil bagian, berkontribusi untuk perayaan hari ini. Bahkan ada yang dari Australia juga ya, memberi persembahan untuk acara ini. Cuma mereka tidak bisa hadir ya karena jauh ya. Terlebih untuk hambanya Bapak Pendeta Leo Immanuel yang sudah bersedia melayani kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ini adik saya, junior saya di Rawamangun ya. Sekarang menjadi pendeta, bukan hanya pendeta tapi ketua sinode. Masih muda, dari umur berapa? Dari umur 40 ya ketua. Jadi dari umur 40 ketua sinode beliau ya. Jadi luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Leo sekali lagi. Tuhan memberkati. Saya serahkan selanjutnya. Yes. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman terlebih dahulu untuk pelayanan minggu yang akan datang. Saya persilakan pada tim multimedia. Haleluya. Selanjutnya kita masuk di dalam doa penutup. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Minta kepada Bapak Pendeta Midiani untuk berdoa, dan nanti selanjutnya doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga selesainya. Tuhan, sempurnakan pelayanan kami bersama-sama, juga berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan, mulai dari penyambut jemaat, pemusik, WL, singer, bahkan hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau terus Tuhan tambah-tambahkan urapan sehingga mereka Kau pakai lebih lagi, boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain. Makasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami doakan jemaat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun ke depan yang akan kami jalani, yang hari ini kami merayakan ulang tahunnya, biar Tuhan pimpin dan sertai kami semua. Khususnya Tuhan, Bapak Gembala dan seluruh staf Gembala yang turut membantu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima. Berikan kami kemampuan untuk dapat melayani dengan baik. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pemerintah kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan akan menyertai setiap aparatur negara mulai dari presiden, wakil, dan seluruh jajarannya. Demikian juga Tuhan seluruh pemerintah daerah
mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Tuhan, pakai mereka menjadi alat tangan-Mu untuk membawa negeri kami ini ke dalam tangan kehendak-Mu, sehingga kami semua yang hidup di dalamnya merasakan kedamaian dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Makasih Tuhan, terima kasih. Apabila nanti segala sesuatu sudah selesai, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, Tuhan juga menyertai kami dalam perjalanan pulang dengan tiada kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami doakan berkat yang sudah disediakan oleh tim IO. Tuhan, sebelum kami nikmati, Tuhan berkati, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kami, sehingga apa yang kami nikmati boleh memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati tim IO yang sudah menyediakan. Tuhan, balaskan kepada mereka dengan berlipat kali ganda seturut dengan kekayaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk staf diaken, para pelayan, pengerja, aktivis yang sudah mendukung pelayanan di gereja ini sampai saat ini, sampai kami bisa merayakan ulang tahun ke-61. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan mereka akan terus mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini, bekerja sama satu hati untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Cibunar. Hamba tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi merekalah Tuhan yang telah menopang kami di dalam pelayanan di tempat ini. Hamba bersyukur atas keberadaan mereka, atas dukungan mereka, atas kerjasama mereka selama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin